Kami sudah memuji Engkau, menyembah-Mu ya Tuhan. Allah kami yang kudus, yang bertahta di kerajaan sorga. Yang telah memanggil kami, memilih kami menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur di dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami terus lewat kebenaran firman-Mu. Supaya kami makin memahami, makin mengerti arti pelayanan yang sesungguhnya seperti yang Engkau inginkan. Ini hidup kami Tuhan. Bentuklah kami, ajar kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, selamat datang kembali kita berkumpul. Pada saat ini mempersiapkan hati kita memenuhi panggilan Tuhan dalam diri kita. Sekali lagi pahami bahwa pelayanan itu bukan beban, tapi sebuah kehormatan dari Tuhan. Amin. Bukan beban, tapi kehormatan, sukacita. Oleh karena kita sadar siapa sesungguhnya saya. Siapa sesungguhnya kita orang yang berdosa ini. Tapi boleh melayani raja di atas segala raja. Nah itu sebabnya saudaraku sekalian. Berbicara mengenai pelayanan tak pernah habis-habisnya. Ada banyak hal yang terus kita pelajari bersama-sama. Dari orang-orang atau pribadi-pribadi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah di dalam Alkitab. Oleh sebab itu malam ini kembali kita belajar bersama kebenaran ini. Memahami arti pelayanan yang sesungguhnya. Seperti apa pelayanan yang sesungguhnya yang dimaksud oleh firman Allah. Banyak hal yang sudah kita pelajari mengenai pelayanan dari pelayan-pelayan Tuhan atau rasul-rasul Tuhan yang disebut dalam Alkitab. Tapi malam ini kita belajar bersama dari konsepnya Kristus. Yohanes pasal 12 ayat 26, demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Ini adalah ungkapan atau pernyataan dari Kristus sendiri. Karena pada masa Yesus pun ada banyak orang yang mengikut dia dan sekaligus melayani dia tanpa memahami, tanpa mengerti untuk apa mereka melayani. Atau apa arti pelayanan? Karena konsep mereka melayani itu salah dengan konsep yang Tuhan kehendaki. Nah pada ayat yang kita baca ini saudara-saudara,
Yesus menandaskan kepada murid atau kepada orang yang memberi dirinya untuk melayani. Tapi dia bilang, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara sekalian, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, pekerjaan apa yang diharapkan oleh Kristus dari para pelayan yang menyatakan diri mau melayani Dia? Hal apa yang diharapkan oleh Kristus yang harus diikuti, yang harus dilakukan oleh mereka-mereka yang menyebut atau yang menyerahkan diri untuk melayani? Sebab jangan sampai konsep kita berbeda dengan yang kita layani. Yang kita layani adalah Kristus. Kita adalah murid Kristus, kita adalah pelayan Kristus. Tapi konsep yang kita pakai konsep diri kita, bukan konsep Dia. Maka yang pertama, saudara, hal atau pekerjaan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus sendiri dari saudara dan saya sebagai pelayannya, yang pertama adalah mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. Firman Tuhan tadi berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Simak baik-baik ini. Ia harus mengikut aku, kata Yesus. Bukan mengikuti kemauanmu. Bukan mengikuti kemauan pribadi kita sendiri. Tapi mengikuti jejak. Mengikuti aturan, mengikuti kemauan dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, setiap orang atau orang percaya yang melibatkan dirinya dalam pelayanan harus mengikuti Kristus. Harus mengikuti cara Kristus. Harus mengikuti aturan atau kebijakan yang Tuhan lakukan. Harus juga melakukan apa yang Dia perintahkan. Mengikuti teladan Dia. Mengikuti cara atau pola kerjanya, serta mengikuti bimbingan dari Dia. Jadi saudara-saudara, ini sebenarnya yang kita mau. Kenapa kita harus berdoa bersama dalam pelayanan ini? Kenapa? Alasan yang paling utama itu adalah ini. Supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Supaya kita tidak melakukan pelayanan menurut selera kita. Menurut apa yang baik di hati kita, di pemandangan kita. Supaya kita tidak mengikuti cara-cara kita. Mengikuti keinginan kita sendiri dalam melayani Tuhan. Maka harus camkan baik, mengikuti jejaknya. Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus, ada kata harus, mengikuti aku. Jadi saudara-saudara, memang kita harus apresiasi, beri penghormatan, penghargaan kepada seseorang ketika orang itu mau melayani. Tapi orang yang mau melayani juga
harus mau mengikuti standarnya Tuhan. Teladannya, perintahnya, kebijakannya, cara-cara Dia. Lalu dari mana kita tahu cara-cara Dia? Disinilah letaknya betapa perlunya kita bertanya kepada Dia. Betapa perlunya kita duduk diam merenung di hadapan Allah. Saudara-saudara, tidak berlebihan. Kenapa kita harus selalu kumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama untuk pelayanan ini. Supaya kita mampu mengikuti jejaknya Tuhan yang kita layani. Yang kedua, pekerjaan yang harus kita lakukan yang diharapkan oleh Kristus adalah yang kedua. Berada dimanapun Dia berada. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kalau bicara konteks ini pada masa itu Tuhan mau katakan supaya yang mau ikut Yesus, yang mau melayani Yesus itu pada masa itu, kemana Yesus pergi mereka harus ikut. Namanya pelayan. Kemana aku pergi kamu harus ikut. Di mana aku berada kamu pun harus ada di sana. Itu diungkapkannya kepada para murid dan juga kepada orang-orang yang menyatakan diri untuk melayani. Di mana Kristus ada? Saudara-saudara, di mana Dia ada? Pada masa itu memang Dia dibatasi oleh tubuh jasmaninya. Pada masa itu. Dia pergi ke suatu tempat, disitulah Dia ada. Di tempat lain Dia tidak ada. Tapi bagaimana dengan sekarang saudara-saudara? Kita percaya bahwa Kristus berada dimanapun gerejanya ada. Di mana ada orang sedang berkumpul bersekutu, Dia ada di sana. Maka Tuhan mau di situ pula lah pelayannya berada untuk hadir di hadapannya. Dan menerima arahan serta bimbingan dari Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang ditegaskan oleh Yesus kepada para murid dan pada orang lain yang mengatakan, aku mau melayani engkau. Berarti kau harus mau berada di mana aku berada. Makanya sampai di sini untuk menjadi pelayan itu tidak mudah. Berat tuntutannya. Oke ya, sependapat sampai di situ berat tuntutan. Maka sebagai seorang pelayan, di setiap ibadah seharusnya dia ada. Berat ya, kalau begitu mundur aku Pak, ya enggak apa-apa. Apalagi ibadah yang sifatnya umum. Saya berharap sekali di KTM itu misalnya kaum pelayan saja hadir sudah ramai luar biasa. Tapi saudara tahu, berapa banyak pelayan yang mau hadir di ibadah KTM? Berapa banyak orang-orang pelayan-pelayan yang mau hadir di sana? Tapi kita mengaku diri sebagai pelayan, padahal Kristus bilang, di mana aku berada, kamu pun harus ada di sana. Berarti yang dituntut dari seorang pelayan Tuhan untuk masa kini, latih dirimu, ajari dirimu, paksa dirimu untuk selalu beribadah dan bersekutu dengan Dia. Tidak boleh jemaat lebih setia, lebih sungguh-sungguh beribadah daripada pelayan Tuhan. Itu yang dituntut Tuhan dari ayat ini. Tapi luar biasanya selain tuntutannya, Tuhan itu juga luar biasa ya. Bagian yang kedua, bukan hanya tuntutan, tapi Dia menjanjikan upah
kepada para pelayan. Upahnya sangat besar dan mulia, saudara-saudara. Ini yang kedua. Selain dia menuntut sesuatu untuk dikerjakan, tapi bagian Tuhan juga ada bagian kita. Tapi bagian Tuhan juga ada, makanya itu firman yang bilang jerih payahmu tidak sia-sia. Upah apa itu? Yang pertama, saudara, berbahagia bersama dengannya, dengan dia. Ayat itu bilang begini, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Saudara, pernah melihat, sebutlah pembantu atau super pribadi. Tidak semua super pribadi dengan bosnya, kalau bosnya makan di situ, dia ikut. Jarang. Di mana dia ada? Bosnya makan di satu tempat yang sebutlah mewah, maka pembantunya ini atau supirnya ini kalau ikut itu jarang, tapi disuruh kau cari makanmu sendiri tempat lain, atau kalau tidak kau tunggu di mobil. Kalaupun jam makan, pasti dia cari makan di tempat lain yang menunya beda, itu pasti. Tapi Yesus beda. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ini upah luar biasa, saudara. Memang dikala itu yang dimaksud Tuhan bisa saja saat itu ya, Kristus bersama murid-murid dan orang yang mengikuti dia bisa berada bersama-sama dengan dia. Tapi untuk kita masa kini yang dimaksudkannya adalah bersama-sama dengan dia kelak di Firdaus. Duduk bersama-sama dengannya di meja perjamuannya, di tahtanya. Saudara-saudara, adalah kebahagiaan sorga untuk berada bersama Kristus di sana. Tak terbayangkan ini, saudara. Tapi saudara jangan bilang begini, itu kan nanti Pak. Iya, enggak apa-apa nanti. Sebab nanti pun kita tidak akan bersama dengan dia kalau kita tidak mulai sekarang. Oke, sekali lagi mungkin kita berkata itu kan nanti Pak. Memang benar yang Tuhan maksud nanti. Tapi walaupun nanti, kalau kita tidak merelakan diri, tidak mempersiapkan diri mulai saat ini, kita tidak akan pernah sampai ke sana. Saudara-saudara, Yohanes pasal 17 ayat 24 bilang begini. Ya Bapa, ini Yesus bilang, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka, coba lihat, memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus berkata kepada Bapa, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka siapa? Pelayan. Mereka siapa? Muridnya. Berada bersama-sama dengan aku. Tujuannya apa? Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Agar mereka memandang kemuliaanku. Ini memiliki pengertian menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Jadi saudara, orang-orang yang setia mengikutinya di sepanjang hidup mereka setia.
akan bersama-sama kelak dengan Dia pada kesudahannya. Memang ini bicara yang akan datang. Tapi sekalipun ini sesuatu yang akan datang, kita harus mulai melatih diri sejak saat ini. Jadi itu upah bahwa kita akan berbahagia bersama dengan Dia. Yang kedua, upah yang dijanjikannya kepada para pelayannya, yaitu suatu upah yang sangat besar dan mulia, yaitu akan dihormati oleh Bapa. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, ini upah. Dia akan membalas segala kesukaran, kesakitan orang percaya yang tetap setia, kesakitan hamba-hamba Tuhan, penderitaan hamba-hamba Tuhan yang dialaminya. Tapi sekalipun mereka harus menderita, tetap setia ikut Tuhan. Sekalipun mereka menderita, tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mungkin ketika kita lakukan itu di dunia sekarang ini, kita merasa bahwa tidak ada penghargaan apapun. Tidak ada penghargaan dari siapapun. Tapi hari ini Tuhan berjanji, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, akan dikaruniakan kehormatan besar. Dan sang pemberi upah itu adalah Allah sendiri. Allah sendirilah sang pemberi upah. Jadi saudara-saudara, imbalannya adalah kehormatan tertinggi dan kekal yang berasal dari Allah. Saudara boleh tidak percaya kepada apa yang saya katakan, tapi ini firman yang bilang. Ada upah. Kita menderita, kita mengalami kesakitan, mengalami tekanan dalam mengikut Dia, dalam melayani Dia. Tapi Dia berjanji akan diberi hormat. Amsal pasal 27 ayat 18 bilang begini. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Apa maksudnya? Jeripayah kita tidak sia-sia. Pelihara pohon ara, tak mungkin kau tidak makan buahnya. Kau pelihara ya. Tapi kalau hanya kau biarin begitu, ya jangan berharap ada buah yang akan dimakan. Tapi akan menikmati memakan buahnya kalau dipelihara. Ini kiasan, ini contoh. Dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang melayani Kristus harus merendahkan diri. Dan sebagai imbalannya adalah mereka akan ditinggikan pada saatnya nanti. Dan peninggian itu datangnya bukan dari barat, bukan dari timur, tetapi dari Allah sendiri. Kalau saudara tidak bertahan, kalau saudara tidak percaya dan berkata, itu nanti. Tapi saya mau katakan sekali lagi, ya memang nanti. Tapi kita tidak akan pernah mencapai yang nanti itu kalau tidak dimulai dari sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan yang terkasih. Inilah konsep pelayanan yang sesungguhnya. Dari sudut pandang Kristus. Sekali lagi, barang siapa melayani aku, kata Yesus, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa.
tetaplah setia melayani Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu telah mengingatkan kami saat ini bahwa kami harus mengikut atau melayani Engkau menurut cara-Mu, bukan menurut cara kami. Kami harus tunduk dan taat pada otoritas-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau memang menuntut sesuatu yang mahal dari kami. Namun Engkau juga menjanjikan sesuatu yang mahal dan mulia. Yaitu ada upah yang sedang menanti kami. Biar kebenaran ini memotivasi, menggairahkan kami untuk tetap melayani Engkau. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.